Selamat pagi semuanya. Teman-teman bisa menempatkan diri terlebih dahulu ya. Gimana nih kabarnya pagi ini? Baik. Baik kalau biasa aja nih kayaknya deh. Makasih ya Rizka. Thank you. Bagi teman-teman yang menonton di spot Kampung Nusantara bisa segera merapat ya. Segera karena sudah akan dimulai. Kayaknya kayaknya Fesagalas hari ini sedikit berbeda ya dengan Fesagalas bulan lalu. Kira-kira apa nih Kak yang beda? Yang beda itu karena Fesagalas bulan ini ada kolaborasi sama Bulan Bahasa. Jadi teman-teman nanti yang ikut lomba orasi bahasa Indonesia bisa langsung menempatkan diri ke sini. Terus kalau misal mau nonton lomba orasi bahasa Indonesia juga bisa langsung ke tempat ini lagi ya. Oh ya, pertama-tama kenalin, nama aku Arindi dan teman aku Tati ya, yang akan memandu jalani acara pada hari ini. Untuk peserta yang lain jangan lupa disiapkan soalnya terlebih dahulu ya. Pada saat pertunjukan nanti penonton tolong harap tenang ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung sambut aja ya. Penampilan pertama, drama Roro Mendut dari kelas 11 F6. Beri tepuk tangan. Tak lama, datanglah Adipati Progono II, tidak
bertemulah mereka dengan tubuh Bibi Rosina dan diberilah kunyit olehnya. Bagaimanakah kisah ini terjadi? Mari kita saksikan bersama. Haruskah kita menyembunyikan sejauh ini, Mundut? Benar, Tua. Sepertinya kita terlalu jauh dari pedesaan. Aku sengaja mengajak kalian menyembunyikan sejauh ini agar anak-anak di desa tidak mengakhirikan yang kita jemur. Mereka itu memang anak miskin nakal ya, sangat nakal. Tuanku, lihatlah. Di ujung sana ada seorang wanita cantik berbidadari sedang menjemur ikan. Wah, benar tuanku. Parasnya sungguh elok dengan tubuh bagai rusa. Sangat mempesona. Prajurit, segera bawa dia kemari. Siap, tuanku. Tuanku, saya rasa ada yang tidak benar di sana. Tuanku, wanita itu dibawa paksa oleh kelompok itu. Kita hampiri mereka. Hei pemberontak, kau harus membereskan utangmu dengan mati di tanganku. Kamu tidak tahu, coba saja kalau kau berani melawanku. Di kamar mewah yang disediakan untuk menghubunginya, Mendut pun terpakai pada pikirannya sendiri karena ia merasa sedih dan kesal. Namun di sana ia tak sendiri karena ada dua daya yang diberikan temannya. Yang kedua dengan menyenangkan, dia masih muda dan membaik gendut, sehingga Mendut pun tak bisa menangis. Tiba-tiba datanglah para seni pemimpin untuk membujuk Mendut agar mau menjadi seniman. Saatnya Arjun dan Putri Arimandi datang, para dayak pun memberi salam. Mendut, tidakkah kau ingin menjadi sudut Temenggung? Tidak, Nyai. Mengapa kau menolaknya? Seharusnya rakyat kecil sepertimu menerimanya dengan senang hati. Mohon ampun, Nyai, namun hamba sudah memiliki kekasih, yaitu putra dari Nyai Singabarong, Pronocipto. Mengapa ditolak dan mengapa dan Mendut lebih memilih pria desa itu? Benar, bukankah Temenggung lebih baik? Harta dan tahta bukanlah tujuan aku menikah. Aku ingin menikahinya karena aku mencintai kekasihku, Pronocipto. Hei cantik, siapkah kau menikah denganku? Tidak, aku tidak akan menjadi sihirmu karena aku memiliki kekasih. Berani sekali kau berserta dengan kekasihmu.
Jika kau tetap tidak ingin menikah denganku, kau harus membayar semua upeti milik Adipati Prabowo. Bahkan aku lebih rela membayar semua upetinya daripada menikah denganmu. Keesokan harinya, Mendut pun melihat pembicara membayar upeti dengan menjual rokok yang ia rintis sendiri di pasar bersama kedua adanya. Dia bicara dengan membakar duit sembari membawa rokok yang disisanya untuk menghadiri kemenangan partai. Lihat wanita itu, wanita pesona sepertinya, untuk apa berjualan di pasar? Benar, untuk apa ya berjualan di sini? Bisa-bisa pelanggan kita direbut olehnya. Mengapa kalian berpikir seperti itu? Selama ia tak mengganggu kita, biarkanlah saja. Adinda, Adinda, Kakanda, pelankan suaramu Adinda. Mari duduk Kakanda. ada apa gerangan Kakanda? Hei Adinda, telah lama menahan rindu bertemu denganmu. Rasa rindumu sudah tak bisa ditahan oleh siapapun saat ini. Kakanda, aku pun juga ingin bertemu denganmu. Mari kita menempatkan diri. Hei Mendut, mau kemana kau? Siapa kau ini? Aku calon suami Mendut. Berani sekali kau membawa calon sendiri. Bersiaplah untuk mati di tanganmu. Aku tak takut denganmu. Kakanda, Kakanda, tega kamu membunuh anak yang aku sayangi. Hei cantik, sekarang tak akan ada lagi yang menghalangiku untuk menjadikan sendiri. Aku tak akan pernah menjadi selir bagi orang lain. Ah, setan. Lebih baik aku mati. Keris ini akan menjadi saksinya. Tidak Mendut, tidak. Harus segera. Aku akan menyusul Kakanda. Tak akan ada orang lain selain dia yang mencinta. Oh Tuhan, seandainya aku memaksa orang Mendut dari sini, maka dia tidak akan nekat seperti ini. Semoga kalian tenang di sana. Iya jale. Mati sana. Sisan rawani yo. Sisan. Tangi. Dengan tak menjelaskan dari siapapun dan tersiksa dengan kasih yang keduanya cinta. Dan janganlah kamu menjadi seorang yang suka memaksakan kehendak sendiri. Sebenarnya dapat menghancurkan kebahagiaan orang lain.
Ya, penampilannya sangat menarik banget ya Kak. Ini tadi drama Roro Medut. Selanjutnya ada talk show dari kelas 10E7 tentang budaya yang berbeda. Kasih tepuk tangan yang meriah. Jadi make ilmu Jang. Jadi make ilmu. Halo semuanya. Selamat datang di acara Inspirasi dari berbagai rasa melalui cerita dan pengalaman. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi seru banget. Karena kita kedatangan tamu dari Temanggung dan Tangerang. Kita bakal gali lebih dalam tentang asal daerah mereka, kebiasaan, logat, budaya, sampai cerita lucu waktu mereka baru sampai ke kota baru. Langsung saja kita sambut dua tamu keren kita. Boleh kenalan dulu nama dan asal daerahnya. Hai teman-teman semuanya, kenalkan saya Irfan Rahimawang, asal saya dari Tangerang. Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Fira Fitria dan asal aku dari Temanggung. Kalau dengar Temanggung sama Tangerang, dua-duanya punya kesan yang berbeda banget ya. Temanggung dikenal dengan kota yang sejuk dan adem. Sementara Tangerang adalah kota yang padat dan katanya sih panas. Boleh dong ceritain sedikit kayak gimana suasana di daerah kalian masing-masing? Kalau suasana di Temanggung sendiri sih, di sana sangat adem ya, dingin dan sejuk. Suasana Tangerang tuh dia tuh lumayan padat ya, karena dia tuh wilayahnya samping Jakarta juga. Untuk cuaca sih hampir mirip dengan Semarang, tapi lebih panas Semarang juga. Sebelum pindah ke Semarang, biasanya kalian ngapain aja sih di sana? Ada nggak sih kegiatan khas waktu kalian masih di sana? Kalau aku sendiri dari orang Temanggung, mungkin di sana aku nggak ngapa-ngapain ya, sama halnya kayak anak-anak biasa. Tapi ketika musim panen, di sana kan ada seperti musim panen tembakau, ya musim panen kopi. Aku paling keluarga aku buat ikut panen di sawah atau kebunnya. Kalau kebiasaan saya, paling Tangerang tuh bermain bersama teman saya atau udah kulineran, makanan khas Betawi seperti itu. Nih, pertanyaan yang mungkin sering banget ditanya ini. Kan di Tangerang sama di Temanggung tuh SMA-nya banyak juga. Kenapa kalian pindah ke Semarang dan jadiin SMA 13 Semarang jadi sekolah yang kalian tuju lah? Itu gimana ceritanya? Untuk saya simpel ya, karena saya dan keluarga saya itu ikut ayah saya pindah ke sini karena urusan pekerjaan lah. Dan untuk alasan bersekolah sini tuh saya ikut kakak saya dan juga ada barengannya. Aku sendiri sih ini ada hubungannya sama SPMB ya, karena pas SPMB aku sendiri SMP di Temanggung, tepatnya aku tuh di Jemol. Dan di sana aku daftar di SMA Temanggung 1, 2, 3 itu sama sekali gak keterima. Jadi aku coba daftar di sini dan alhamdulillahnya bisa diterima. Terus ada nggak sih hal yang paling dikangenin dari daerah asal kalian? Mungkin makanannya, tempat nongkrongnya, atau bahkan orang-orangnya? Kalau hal yang paling ngangenin sih palingan keluarga ya, karena semua keluargaku ada di sana semua, dari nenek, ibuku, kakakku di sana semua. Apalagi teman-temanku yang udah deket dari SD sampai SMP itu kan tiba-tiba ditinggal aja beda daerah. Yang paling kangen itu biasanya
suasana di tempat lama tuh selalu ngangenin, dan juga teman-teman sana juga kangenin juga, dan juga ada makanan khas sana tuh juga. Sekarang kita bahas kebudayaan dan tradisi daerah. Sekarang kita bahas soal budaya nih. Tiap daerah pasti punya kebiasaan unik. Kalau dari Temanggung, budaya khas apa yang masih kamu ingat sampai sekarang? Contohnya tradisi, pakaian adat, atau upacara daerah gitu. Kalau aku sebagai orang Temanggung, tradisi yang paling ku ingat itu namanya Luwet Bako. Luwet Bako itu pemetikan pertama daun bako atau panen pertama daun bako, yang acaranya itu tujuannya untuk menghormati para leluhur, terus berterima kasih kepada Tuhan. Dan palingan di sini ada juga tradisi budaya yang biasanya di sini ada, tapi kalau di sini nyebutnya eble, kalau di Temanggung itu nyebutnya jaranan. Jaranan itu biasanya ditanggap sama orang-orang yang punya acara seperti acara nikahan, acara sunatan anaknya, dan itu acaranya tidak di pagi hari tetapi di malam harinya setelah acara sunatan dan pernikahan diselesaikan. Kalau dari Tangerang gimana nih? Kan di sana tuh budaya Betawi masih kental banget ya. Ada nggak sih pengalaman unik waktu kamu ikut salah satu acara tradisional di sana? Waktu di Tangerang tuh saya pernah mengikuti acara tradisional, yaitu bisa dibilang juga besanan, yaitu ya salah satu acara pernikahan, tapi itu ada sedikit perbedaan, yaitu ketika mempelai pria atau wanita datang ke tempat pernikahan, ada acara adu balas pantun terlebih dahulu, dan juga ada acara tampilan adu silat, dan juga kalau lebih meriah tuh ada iringan ondel-ondelan juga. Terus lanjut nih, gimana caranya kalian mempertahankan kebiasaan daerah atau nilai-nilai daerah yang saat ini kan kalian sudah tinggal Semarang? Cara mempertahankannya itu kayak bagaimana? Kalau aku biasain berbahasa Jawa krama sama orang yang lebih tua, karena di sana memang diterapkan malah kayak harus banget ngomong bahasa Jawa krama sama orang tua di sana. Jadi kayak gak boleh gitu loh ngomong pakai bahasa Indonesia sama orang tua, itu kadang malah sama yang lebih tua itu dibilang kok bahasa Indonesia gitu. Harusnya ngomong bahasa Jawa krama. Jadi di sini aku paling nerapin buat berbicara Jawa, terus logat-logatku yang mungkin gak berubah. Nah, untuk saya sendiri tuh masih mempertahankan bahasa dan logat dari sana. Ketika saya ngobrol dengan orang tua saya di rumah, saya masih menggunakan bahasa Betawi sana, Indonesia juga sana. Nah, ini yang bagian seru, logat dan bahasa kayak yang tadi. Kalian pasti punya kan logat khas daerah masing-masing? Boleh tunjukin dikit dong gimana cara ngomong orang Temanggung dan Tangerang? Kalau dari Temanggung sendiri, kalau di sini itu kan nyebut koe itu kalau di Temanggung bilangnya saman atau hamam, sampean gitulah. Tetapi kalau di sini kan koe ya, terus kayak bilang aku di sini dimanapun bilangnya aku ya. Tapi kalau khususnya di Temanggung, Wonosobo, terus Purbalingga itu bilangnya nyong. Tapi Temanggung sendiri nggak ngapa ya, yang ngapa itu Purbalingga. Menurut saya bahasa tuh kurang lebih mirip Indonesia, tapi yang berbeda itu logat dan juga beberapa kata yang berbeda. Seperti kamu mau kemana tuh, ente mau kemana gitu. Masih banyak. Kita pengen dengar sedikit nih. Kalau mau ngomong sudah makan atau belum, versi Temanggung nih gimana nih cara ngomongnya ini? Kalau versi sama teman tapi ya bilangnya palingan wis madang apa urung. Sama kayak di sini. Wis mangan apa urung sama.
Untuk Betawi ya mirip-mirip Indonesia juga, yaitu untuk sopannya ya udah makan belum? Terus pas pertama kali di Semarang, orang-orang di sini ngerti nggak sih waktu kalian ngomong dengan logat daerah sendiri? Aku sendiri sih tahu ya, karena kalau aku ngomong pakai logatku sendiri pasti diketawain sama teman sekelas, apalagi selalu diketawain. Kayak semisal aku keceplosan bilang saman, bilang nyong, itu langsung diketawain sama mereka. Pertama di sini tuh ketika komunikasi dengan orang Semarang tuh agak sulit, karena pertama saya datang di sini tuh saya ngomongnya tuh lumayan cepat menggunakan logat dan bahasa sana, dan juga ketika ngobrol bahasa sini tuh ngobrol dengan orang sini tuh harus diulang-ulang juga, karena orang Semarang tuh lebih halus dan juga lebih lambat tempo bicaranya juga. Oke. Terus nih, ada nggak pengalaman lucu gara-gara perbedaan bahasa atau logat yang kalian gunakan pas tinggal awal-awal di sini? Jadi pengalaman lucunya tuh kayak gimana? Aku sendiri sih udah aku sampaikan tadi ya, kawain teman kalau pakai logat sendiri. Jadi kayak aku keceplosan bilang nyong, bilang saman, apalagi bahasanya itu beda banget. Mungkin 90 derajat bedanya, jadi kayak ya malulah kalau diketawain teman. Untuk momen lucu pertama kali sini sih, saya pernah dijailin teman saya ya, yaitu saya disuruh ngomong Jawa, tapi saya tidak tahu artinya dan saya disuruh ngomong ke orang lain dan orang tersebut ketawain saya. Sekarang, setelah tinggal di Semarang, apa hal paling menonjol yang kalian rasain berbeda dari daerah asal? Hal yang paling menonjol sih, Semarang itu panas banget. Tapi karena di sini di Wijen, panasnya itu mungkin nggak sepanas Semarang bawah, apalagi di Tangerang. Jadi mungkin ya yang paling menonjol panasnya sama logatnya aja yang berbeda. Perbedaan sih kayaknya di Semarang tuh alamnya masih banyak dan juga bagus. Tidak dengan Tangerang yang sudah mulai ke sedikit juga karena padatan kota. Wah, seru banget ya ngobrol sama dua tamu kita hari ini. Ternyata meskipun beda daerah, budaya, logat, bahkan sampai ada pengalaman dijailin pun, semuanya bisa nyatu lewat cerita dan pengalaman. Bener banget, justru dari perbedaan itulah kita belajar buat saling menghargai dan saling memahami. Terima kasih buat teman dari Temanggung dan Tangerang yang udah berbagi cerita. Semoga pengalaman kalian bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa di Inspirasi berikutnya dengan cerita yang gak kalah menarik. Tetap bangga dengan asalmu dan terus terbuka dengan dunia baru. Sampai jumpa. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong teman-teman. Wah, ini penampilan yang sangat menarik ya. Ternyata Indonesia itu banyak sekali dan beragam budayanya. Terus penampilan selanjutnya juga nggak kalah menarik. Mari kita sambut penampilan musikalisasi puisi Tanah Airku dari kelas 10 E2. Kasih tepuk tangan.
cinta Indonesia banget. Tampilan selanjutnya ada cerita Dilan dan Milea nih. Langsung saja kita sambut dari 10 S1. Beri tepuk tangan. Des. Ambil apa? Bawa helm retak dan gaya ala Alip Cepret. Kamu nanya, aku Dilan, panglima motor, tapi hatiku lembut kayak bulat hangat. Bang, aku gak nanya bang. Ini kenapa mama gak ada? Gak apa-apa, aku mah gini orangnya, random tapi ngena di hati. Woi, itu anak siapa coy? Kayaknya kayak mau nembak, tapi lupa bawa peluru. Iya, tapi lucu sih, kayak kucing ngobrol sama. Kamu ketawa ya? Aku ramal kita bakal ketemu lagi. Ramalan kamu tuh kayak ramalan zodiak aja, cuma cocok lawanmu. Dilan datang ke rumah Milea, bawa kresek kerupuk, tapi yang buka pintu malah ibu Milea. Siapa kamu bocah? Saya bilang Bu, kamu nanya, Ibu Milea kan yang pesan kerupuk?
Kerupuk apaan mas? Saya aja nggak merasa mesen tuh. Oh ya udah Bu, berarti benar kata aku. Aku bakal ketemu Milea lagi. Anak satu ini pinter banget ya cari alasan buat modus. Nih aku kasih bonus 1 tamparan virtual biar sadar. Dilan, ngapain sih di sini? Bawa kerupuk kayak agen nasional. Ya abis ibu kamu gak pesen, aku pesenin aja biar bisa nyampein hati aku sekalian. Nah, hati kamu digoreng dulu aja deh biarannya. Ya udah Bu, aku mundur, tapi cinta aku tetap maju. Haha, kalem deh. Itu rumah. Tenang. Pagi-pagi, Dylan datang lagi ke rumah Milea dengan motor kesayangannya dan senyum depan pintu sambil berkata, Assalamualaikum. Kamu nanya? Ayo berangkat bareng. Aku udah isi bensin. Tinggal hatimu aja yang berubah. Bang, dan kamu kempes. Semangat kamu doang yang ngembang. Yang penting cintaku gak pernah bocor. Kalau kamu jadi sinyal, aku rela diem di genteng biar gak terbakar. Ternyata aku mati nonton TikTok dan net kita habis. Wah, cocok nih. Berarti paket cinta kita memiliki. Tuh, dua sejoli. Udah kayak sinetron FTV, cinta dibalik cinta bocor. Hahaha, iya. Udah dalam nyata aja, pede nih mbak. Cinta emang buta, tapi jangan sampai buta warna. di taman sekolah, Dylan dan Milea sedang duduk santai. Dylan membawa kertas besar yang berisikan proklamasi cinta mereka berdua. Kami, Dylan dan Milea, dengan ini menyatakan diri sebagai pasangan resmi dan sah secara rasa. Jika ada pihak ketiga, keempat, atau mantan ikut campur, maka akan dikenai pasal 212, pasangan dua hati satu jalan. Hahaha, ini surat cinta atau undang-undang percintaan bang? Minimal kalau putus nanti bisa dituntut ya. Aku mah gini orangnya, semua harus resmi. Cinta tanpa legalitas itu kayak motor tanpa STNK, bikin was-was. Sore ini, cuaca di Wijen sedang hujan deras. Dylan dan Milea pulang bareng pakai motor kesayangan Dylan sambil hujan-hujanan. Kamu tahu gak, aku bisa berhenti. Gimana tuh caranya? Hujan, berhenti. Dilan, hujannya malah nambah. Oh iya, lupa. Dia kan punya kuping. Lagian kalau tak kamu dikasih kuping juga percuma, nggak kepake. Yang penting aku pakai hati. Pada malam hari ini, Dylan bersama geng motornya siap-siap tawuran dengan geng abal-abal. Lan, lo yakin? Berat keroyokan. Yakin lah, aku mah gini orangnya. Takut cuma sama Allah. Kalimat klasik sebelum benjol. Udah siapa itu yang nyambut kita? Itu tanda kemenangan bro. Sandal terbang, semangat melayang. Semuanya angkatan. Waduh, kalau cinta boleh aku angkat juga gak Pak? Ayah, bunda, dan adik Dylan ke kantor polisi bersama Milea karena mendengar kabar Dylan terlibat tawuran. Dylan, kamu tahu nggak? Aku mah beneran Pak. Tuh Bang Dylan akhirnya jadi pahlawan kesiangan. Tiara, diam dulu deh. Abangku tuh lagi drama. Drama sih Bu, tapi rantingnya tinggi. Aku subscribe aja kali ya. Tante, maafin Dilan ya. Dia tuh sebenarnya baik, cuma minus logika dikit. Iya nak, dia tuh kayak wifi, kadang nyambung,
kadang lost contact. Di sekolah, keadaannya sangat heboh. Nasya, Nesha, Devita adalah geng yang super duper julid seantero galaksi. Mereka sambil nongkrong di tangga sedang julid karena mendengar hot news. Tuh, Mila sama Dilan lagi debat tuh. Wah, bentar lagi bakal seru. Aku ambil popcorn dulu Aku rekam ya, siapa tahu maksud FVP drama sekolah paling epic 2025. Dilan, kamu kemarin janji nggak tawuran lagi, tapi sekarang apa? Kamu malah trending di TikTok. Judulnya Alip Chop Mike versus geng motor. Ya, aku mah gini orangnya. Spontanitas tinggi, logika minim. Bang, udahlah, kalau cinta kayaknya perlu maintenance dulu deh. Udah Dilan, aku capek sama kamu. Kita putus. Wah, fix, abangku single lagi. Siap-siap, Mbak bakal nyuruh dia jual pupuk beneran. Kamu nanya, putus kenapa? Karena cinta kita kehabisan kuota ya? Enggak Dilan, karena kamu kebanyakan gaya. Duh, sakit, tapi valid. Iya lagi, gaya doang ini deh, otaknya real fashion. Kasian, tapi lucu sih. Lanjut part 2 dong. Pada suasana sore di sekolah, Dilan duduk di taman sendirian, ngeliatin langit. Sementara Milea di kelas nulis di buku catatan. Cinta tuh kayak hujan, turun tanpa izin. Bedanya, kalau hujan bikin becek, kalau cinta bikin bego. Semut, kamu tahu nggak? Dulu aku punya pacar, sekarang tinggal kenangan sama bekas helm penyok. Lan, lo kenapa dah? Jadi lagi belum aja kayak patung mistik Agista. Gue lagi merenung, dia pergi ninggalin gue. Padahal waktu itu gue udah janji mau ajak dia makan pecel lele 2 porsi. Ya elah, masalah pecel lele dibawa ke hati. Tak boleh gamon, tapi beringat tinggal dulu. Nih tak wisi dulu biar gak kosong pengennya. Lah, gue mah gini orangnya, galau tapi tetap tampan. Kamu nanya, Bel, aku tuh kangen. Tapi kayaknya sih, ya biar motor butut lewat, aku langsung ikut Dilan. Hahaha, masa motor butut aja bisa jadi tragedi kenangan? Iya, soalnya cuma motor dia yang punya teng. Ayo bisa buat aku senyum. Milea, kalau kamu masih galau, nyapu dulu, biar perasaanmu juga kesapu. Iya, Ma. Nih sekalian aku suka kenangan sama mantan. oh, kamu nanya, aku cuma lewat, bukan ngintilin kamu kok. Bang, aku nggak nanya. Iya, tapi hatiku yang nanya. Waduh, mantan ketemu mantan nih. Wah, bukan banget ini. Vibes-nya kayak sinetron jam 5 sore. Bentar lagi pasti ada dong. Aku masih sayang. Nih, aku udah siapin besok. Milea, Iya, gimana? kerupuk yang dulu aku kasih, masih kamu simpan? Masih, Bang. Alhamdulillah. Berarti rasa gurihnya belum hilang, kayak kenangan kita. Ya ampun, Bang. Bisa-bisanya nostalgia sama kerupuk. Bentar lagi dan bikin lagu nih. Pasti judulnya Kerupuk Terakhir Untuk. Bismillah ya, jalannya pepatah hati plus bunyi plastik basah. Aku mah gini orangnya. Kalau cinta gagal, ya udah. Yang penting masih punya kresek kenangan. Abangku juga gamon, tapi gaya tetap kayak ikan parfum, harum tapi kosong.